Kenapa kok? Ini anak saya sakit. Ya, silakan masuk. Jadi saya bantu. Di sini kalau bisa kan bisa pulang kalau dia di rumah anak saya. Saya juga sakit. Saya paham kekhawatiran itu dan berdiskusi sama tim saya ada keputusan dulu dan bilang sebelumnya telah saya ini tapi mungkin harus berdiskusi dulu selanjutnya nanti saya komunikasi lagi ke tim saya dan memberikan teman ibu secepatnya. Tugas saya ingin melaporkan kondisi anak usia 4 tahun dengan keadaan memakai tinggi dari bulan waktu di keluarga itu ini untuk anaknya pulang. Cuman saya mencoba menenangkan pihak keluarga agar saya bisa berdiskusi dengan kalian perihal anak karena saya ingin menjelaskan bahwasanya keputusan dari perawat ini berdasarkan keselamatan pasien. Baik rekan-rekan, menurut rekan medis, suhu tubuh anak saat ini 39 derajat Celcius. Anak tampak lemas, rewel, dan asupan cairan menurun. Walau sudah melakukan kontak hangat, namun demamnya masih belum turun. Lihat kondisi anak perlu observasi lebih lanjut. Soalnya kan suhu tubuhnya masih tinggi dan asupan cairan belum optimal. Bila anak dikeluarkan bisa kondisinya memburuk ya. Jadi bisa nanti jadi indikasi lebih menurut keluarga keselamatan. Prediksi rekan-rekan, lebih baik mari kita mulai dan datang. Bisakah jelaskan informasi mengenai riwayat kelahiran pasien dan imunisasi anak? Baik, anak lahir cukup bulan dengan berat badan normal, imunisasi lengkap tanpa komplikasi lahir. Baik, dan ibu mengatakan anak sulit makan dalam 2 hari terakhir tapi masih mau minum. Jadi apakah ada perubahan pola makan? Atau mungkin ada makanan sebelum minum? Tidak ada, ibu mengatakan tidak ada, hanya memang agak pilih-pilih makanan. Paracetamol sudah diberikan di rumah, tapi suhu belum turun dan masih tampak lemas. Apakah ada alergi obat atau makanan? Apakah anak pernah mengalami kejang demam sebelumnya? Belum pernah, ini demam tertingginya. Baik, apakah ada anggota keluarga yang sedang sakit atau riwayat infeksi baru-baru ini? Apakah pernah mengalami infeksi saluran pernapasan atau telinga? Tidak ada, tapi kita tetap perlu waspada kemungkinan adanya infeksi yang belum terdeteksi. Mari silakan duduk, Bu. Baik rekan-rekan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan suhu 39 derajat Celcius, nadi 180, respirasi 28 dan tekanan darah 90/60 dan juga kemerahan pada tenggorokan anak. Informasi bagaimana penggunaan dosis paracetamol? Ibu untuk mengenai paracetamol ini sendiri diberikan sebanyak 10 mg per kilogram berat badan setiap 6 bulan sekali. Tapi kita perlu juga pemantauan dari aktivitas dari anak tersebut. Apakah ada penyakit lain? Untuk saat ini belum ada penelitian atau perkembangan, tapi jika tidak efektif dari obat paracetamol ini kepada anak tersebut, kita bisa melakukan pertimbangan. Anak pernah pilih obat, apakah ada pilihan yang memberikan obat? Ya, ada yang menolak dan meningkatkan dosisnya. Kalau kita gunakan ciri kata buah upaya menyambut jika tetap menolak bisa coba diberikan yang positif. Efek samping ringan seperti demam bisa memang sembuh, tapi pastikan temukan obat dilakukan Untuk memulai awal dengan
saat ini sudah tepat, tapi perlu observasi suhu tubuh dan asupan cairan. Dan dehidrasi apa yang nampak? Yang saya lihat di anak itu bagian mulutnya kering, sehingga itu bisa tanda dehidrasi ringan. Jadi perlu pantauan turgor kulit dan urin. Kami menyarankan untuk pasien tetap dirawat di rumah anak minimal sekali per 24 jam untuk observasi suhu tubuh dan tanda vital dan asupan cairan. Kami juga akan terus mendampingi dan menjelaskan setiap tindakan ada keluarga juga bisa mengikuti. Dan kami dari tim kebidanan akan mengedukasi di pasien tentang cara menjaga cairan dan juga tanda bahaya demam ya Bu. Nah, selain itu kami akan mendampingi ibu selama masa observasi agar ibu bisa lebih percaya diri dalam merawat anak saat di rumah nanti ya Bu. Baik, sedangkan dari informasi sendiri akan memberikan beberapa paracetamol sirup yang diminum 1 sampai 2 sendok atau 5 sampai 10 ml. Setelah itu jika pemakaian minumnya sendiri bisa diminum 3 sampai 4 kali sehari setelah itu. Kami juga akan memberikan lembar informasi obat agar keluarga bisa memahami aturan minum obat. Kami juga akan memastikan penyimpanan obat dilakukan dengan benar agar paracetamol tetap terjaga. Selain itu, kami menyarankan agar anak diberikan sediaan sirup rasa buah untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Kami juga akan berkoordinasi dengan tim perawat jika ada efek samping seperti mual ringan atau anak menolak minum obat agar bisa segera ditangani. Kami dari tim promosi kesehatan juga akan memberikan edukasi singkat tentang pencegahan demam yang harus dilakukan. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya paham dan siap. Saya setuju akan saya dirawat untuk beberapa waktu sampai anak saya pulih. Dengan adanya komunikasi SBAR, setiap profesi dapat menyampaikan informasi secara sistematik. Kolaborasi ini membantu pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan aman bagi pasien. Reputasi berperan penting di dalam memastikan reputasi berjalan dengan baik. Masih menjamin kurang menemukan orang, partnership dan memberikan mereka. Komisi kesehatan memastikan pesan kesehatan disampaikan dengan jelas untuk mencegah kampangan penyakit dan menjaga kesehatan. Dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif, keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Saya Imani Ferdiana ingin menarik kesimpulan tentang roleplay tadi. Tentang SBAR, yaitu singkatan dari Situation, Background, Assessment, Recommendation, yaitu tentang komunikasi efektif yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Terkait singkat, yaitu Situation, situasi untuk penjelasan kondisi terkini pasien, alasan komunikasi. Yang kedua, background, latar belakang memberikan informasi penting terkait riwayat pasien. Yang ketiga, assessment atau penilaian, sampaikan hasil pengkajian atau interpretasi kondisi pasien. Yang keempat, recommendation, sampaikan saran, tindakan, dan permintaan pasien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kolaboratif efektif.